Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial singkat cara melakukan uji CFA dengan menggunakan software GISP ya. Jadi kalau kemarin saya sudah membuat tutorial CFA dengan software Jamovi ya. Kurang lebih ya caranya sama, cuman mungkin nanti posisi menu-menunya itu yang sedikit berbeda ya. Langsung saja, misalnya di sini saya punya blueprint tentang skala happiness ya. Ini adalah blueprint dari skala happiness, di mana skala ini memiliki tiga aspek, yaitu self-control, joy, dan life satisfaction. Masing-masing aspek ini memiliki itemnya masing-masing ya. Jadi ini sekedar contoh saja. Jadi di sini misalnya self-control, itemnya 1 sampai 4 ya. Joy 5, 6, 7 dan life satisfaction 8, 9. Jumlah itemnya adalah 9 ya. Berikut adalah contoh-contoh dari itemnya. Nah, oke, setelah itu saya di sini punya data scoring yang sudah saya masukkan di SPSS ya. Ini adalah data scoring dari 9 item yang sudah saya berikan kepada responden begitu ya. Sebanyak berapa ini? Sebanyak 804 responden ya. Nah, ini datanya saya simpan dulu di SPSS ya. Simpan dulu di SPSS untuk nanti kita buka datanya melalui GISP ya. Oke, kita simpan datanya tadi. Setelah itu kita buka GISP ya. Kita buka GISP-nya. Kita panggil data yang sudah kita simpan dalam SPSS tadi ya. Data skor item kebahagiaan. Nah, ini datanya. Kita open ya. Oke, seperti itu. Di sini dia sudah. Oke, di sini jenis datanya kita ganti scale dulu ya. Kita ganti scale. Oke, seperti itu. Nah, kita akan melakukan pengujian CFA ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar lagi mengenai pengujian CFA, itu sudah dijelaskan di perkuliahan bahwa pengujian CFA itu merupakan bagian dari pengujian uji validitas konstruk ya, di mana kita ingin melihat nanti nilai loading faktor ya. Yang pertama nilai loading faktor dan parameter goodness of fit ya. Karena esensinya uji CFA itu untuk menguji sebuah model pengukuran. Apakah model pengukuran itu fit ya, atau data itu sesuai dengan teori seperti itu. Oke, langsung saja di sini confirmatory factor analysis diklik ya. Nah, yang pertama kita harus berpedoman pada blueprint tadi ya untuk memetakan ya, untuk memetakan item sesuai dengan aspek ya, sesuai dengan aspeknya masing-masing ya. Ini saya kecilkan dulu. Oke. Nah, di sini kita lihat self control itu itemnya 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kita tulis di sini misalnya SC gitu ya, kita singkat saja. 1, 2 sambil klik kontrol ya, 3, 4 ya. Lalu kita tambah ya di sini, kita klik aspek yang kedua adalah joy ya, joy 5, 6, 7 ya, 5, 6, 7 sambil diklik kontrol, masukkan ke sini ya. Lalu kita life satisfaction ya, LS gitu ya. Misalnya kita singkat 8 dan 9. Oke, kita masukkan. Nah, jadi kita harus melihat blueprint ini sebagai acuannya. Nah, di sebelah kiri ini adalah lembar kerja kita dan sebelah kanan ini adalah outputnya. Bisa kita lihat di sini outputnya bisa langsung kita lihat ya, sudah keluar outputnya ya. Namun kita perlu sesuaikan kembali output apa yang kita inginkan ya. Bisa kita lihat di additional output ini ya. Mungkin kita menginginkan additional fit measure ya untuk melihat parameter dari fit index-nya ya. Lalu kita klik modification index ya, barangkali nanti ada modifikasi ya. Lalu selanjutnya kita mungkin memerlukan dari model plotnya ya.
dari uji CFA kita ya. Biasanya kalau untuk keperluan pelaporan di jurnal ilmiah itu kita perlukan ya. Lalu di advance ini kita bisa pilih ya, yang standardization-nya kita pilih all ya. Ini untuk memunculkan nilai loading factor yang terstandar ya, bukan yang tidak terstandar, bukan yang unstandardized, tapi yang standardized gitu ya. Oke, sambil kita tunggu dulu. Bisa kita lihat di sini eh, ini masih berproses ya. Oke, ini sudah selesai. Nah, bisa kita lihat di sini model plotnya juga sudah keluar ya. Model plotnya bisa kita pilih yang standardization ya, supaya nanti muncul di sini di plotnya ini adalah loading factor yang terstandar ya. Oke, yang pertama yang kita lihat adalah di additional weight measure ini ya. Di sini ada CFI, TLI ya. Mungkin tidak kita tidak menggunakan semuanya ya. Kita cukup menggunakan beberapa saja, misalnya CFI, TLI, NFI ya. Ini semuanya harus di atas 0,9 ya. Harus di atas 0,9. Kita bisa lihat di sini ya. Kita lihat di sini bahwa dalam pengujian CFA ya, seperti yang saya sampaikan barusan, dalam pengujian CFA itu pengujian CFA itu adalah untuk menganalisis kecocokan atau efektivitas sebuah model pengukuran ya. Model pengukuran itu adalah model yang menunjukkan hubungan variabel ya dengan indikator dan item-itemnya seperti itu. Serta eh, dalam pengujian CFA itu kita ingin melihat yang pertama adalah nilai loading factor ya. Nilai loading factor yang baik menurut Hare itu adalah dia memiliki nilai loading factor di atas 0,4 atau lebih tinggi ya, dan idealnya adalah di atas 0,7 ya. Namun pendapat lain ya, Hare juga menyampaikan bahwa untuk sampel di atas 250 nilai loading factor berada pada angka 0,35 itu umumnya sudah diterima begitu ya. Nah, ini kita putuskan misalnya kita menggunakan 0,4. Nah, selanjutnya adalah kita lihat indeks kesesuaian model. Model dikatakan fit apabila nilai NFI-nya ya di atas 0,9, CFI di atas 0,9, TLI di atas 0,9 ya, AGFI di atas 0,9 dan RMC ya. RMC ini umumnya adalah kurang dari 0,08 ya, kurang dari 0,08. Kita pakai yang ini ya, kurang dari 0,08. Nah, baik kita lihat ya di hasil kita. Yang pertama adalah kita lihat adalah nilai dari CFI ya. Bentar, saya tunjukkan dulu yang parameter tadi ya. Oke, seperti itu. Jadi kita lihat dulu misalnya nilai yang CFI. CFI dikatakan fit ya. Model itu dikatakan fit apabila di atas 0,9. Nah, ini kita lihat di sini sudah di atas 0,9. TLI di atas 0,9 sudah ya. Oke. CFI sudah ya. Dan NFI ya. NFI di atas 0,9 sudah. Di sini nilainya adalah 0,978. Nah, ini nanti dilaporkan. Sekaligus juga dengan nilai GFI ya. GFI harus di atas 0,9. Ini sudah memenuhi dan nilai RMC-nya kurang dari 0,8 ya. Di sini sudah memenuhi 0,032. Nah, untuk parameter goodness of fit-nya bisa kita laporkan bahwa model pengukuran ya, happiness ya, dinyatakan fit gitu ya. Dengan eh, parameter goodness of fit ya memenuhi nilai cut-off value yang disyaratkan, misalnya nilai NFI di atas 0,9, CFI, TLI, dan GFI di atas 0,9, dan nilai RMC kurang dari 0,08 dengan masing-masing nilai. Nah, nanti disebutkan di laporannya ya. Jadi berapa nilai CFI, TLI, NFI, dan GFI serta RMC begitu. Selanjutnya, kita bisa lihat di sini nilai loading factor ya. Kita lihat di standar estimate ini. Bahwasanya tadi disampaikan bahwa nilai loading factor yang baik itu dia berada di atas 0,4. Dan kita lihat di sini 0,6, 0,650, dan seterusnya. Di sini tidak ada yang kurang dari 0,04.
Artinya, model pengukuran dari kebahagiaan atau happiness ya, di mana memiliki tiga aspek ya, memiliki tiga aspek dan memiliki 9 item, ini kita nyatakan fit dan semua itemnya dapat kita nyatakan valid karena nilai loading faktornya berada di atas 0,4. Nah, demikian tutorial singkat ini. Semoga bermanfaat.